bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Tidak hanya kata yang terucap, tapi pesan nonverbal yang ditampilkan terdakwa Putri Chandrawati dan Verdi Sambo kerap menjadi sorotan. Salah satunya, penampilan yang ditunjukkan keduanya saat sidang. Setelah kerap tampil rapi di awal rangkaian persidangan, penampilan Putri yang jauh lebih sederhana pada sidang terakhir pun menuai tanda tanya. Ada apa di balik wajah tanpa pulasan Putri Chandrawati? Rapi, dengan pulasan, rias wajah hingga rambut yang tertata. Begitulah penampilan terdakwa Putri Chandrawati di awal rangkaian sidang. Ia juga beberapa kali mengenakan kemeja putih serasi dengan sang suami saat duduk berdampingan memberi kesaksian. Putri bahkan sempat tertangkap melempar senyum di tengah persidangan. Namun, belakangan ada yang berbeda. Pada sidang terakhir 11 Januari lalu, Putri hadir tanpa riasan dengan rambut yang diikat seadanya. Istri sang mantan Kadif Propam ini pun berangsur sembab setelah beberapa kali berurai air mata saat menjawab pertanyaan hakim. Perubahan ini ditafsirkan pengacara keluarga Yosua sebagai upaya Putri untuk mendapat simpati hakim. Ada yang berbeda dari penampilan Bu Putri pada persidangan kemarin, ya. Saya lihat sepertinya penampilannya kurang nyentrik seperti persidangan-persidangan sebelumnya, ya. Rambutnya juga, dikuncirnya juga menurut saya juga tidak terlalu rapi. Beda pada saat persidangan sebelumnya di mana rambut itu yang jatuh habis gitu ya, pokoknya rapi sekali gitu. Lalu penampilan make up-nya juga tidak terlalu kelihatan dan bajunya tidak terlalu bagus gitu ya kalau menurut saya. Nah, andai kata pada saat di awal persidangan Bu Putri konsisten melakukan ini sejak dari awal, saya Ini pikir, adalah penampilan maksudnya ya? ya, saya pikir akan lebih memudahkan ya ataupun lebih mendapatkan empati dari hakim dan juga mungkin sebagian dari pengaruh sosial. Memang, tak hanya Putri yang belakangan berubah gaya. Sang suami Verdi Sambo pun kini kerap mengenakan kacamata saat duduk di kursi pesakitan. Cara menjawab Sambo pun terdengar lebih lambat dengan suara berat. Apapun makna di balik yang tersirat, sebagai terdakwa, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati jelas berupaya untuk bebas dari tuduhan. Meski di tangan hakimlah, nasib keduanya akan ditentukan. Tim Liputan Kompas TV. Ya, tidak hanya berderai air mata pada sidang pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai terdakwa, sang mantan Kadif Propam ini juga, sang istri mantan Kadif Propam juga tampil lebih sederhana. Lalu, apakah kemudian jawaban dari ekspresi istri Verdi Sambo tersebut, apakah jujur atau bagian dari strategi merebut simpati? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar mikroekspresi, ada Monica Kumalasari. Selamat malam, Mbak Monica. Halo, selamat malam Mbak Nitya. Mbak Monica, kalau kita berdua tersenyum tentu karena senang dengan bertemu. Tapi kemudian ada nggak niat tersendiri dari ekspresi tidak hanya Putri ya, tapi juga Sambo. Penampilannya dinilai berbeda nih di sidang-sidang terakhir. Ya Mbak Nitya, pada saat sesi-sesi akhir ini segala upaya dilakukan ya. Nah, nonverbal komunikasi nonverbal ya. Kita mengesampingkan faktor substansinya, tetapi kalau kita bicara mengenai dampak dari komunikasi, ya, komunikasi nonverbal ini menurut studinya berpengaruh sekitar lebih dari 90% dari kesan untuk menarik kesan seseorang, gitu ya. Jadi pada saat akhir ini, ya, ini segala cara dilakukan, ya, bahkan kalau di kasus-kasus yang lain juga konsultan branding atau konsultan body language juga juga laku gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pesan nonverbal ini bisa kita lihat dari mana saja sih gitu ya. Yang pertama ya kita bisa melihat dari raut wajah ya. Nah, dari ekspresi wajah karena di wajah kita memiliki 43 muscle yang itu bertanggung jawab terhadap emosi-emosi yang dirasakan oleh seseorang gitu ya. Jadi kalau kita lihat Ibu Putri menangis sepanjang persidangan ya, maka
secara universal ya, saya mengatakan ini secara universal ya, suku bangsa apapun, gender apapun, kita akan sepakat mengatakan bahwa beliau menangis karena ada sesuatu yang emosi yang intens di situ ya, atau menangis itu dekat dengan emosi ya, sedih, takut dan sebagainya, begitu. Nah, yang tadi itu yang pertama adalah bisa dilihat dari ekspresi wajah. Yang kedua bisa dilihat dari body language-nya, ya. Kemudian yang ketiga bisa juga diperhatikan dari voice atau tonality suara, intonasi. Oke, ya. kalau kita lihat, maaf saya potong, kalau kita lihat dari body language-nya seperti apa? Kalau di awal-awal kan Putri nampaknya cukup nyaman begitu ya, ia duduk bahkan sempat menenteng beberapa tas yang bermerek begitu. Tapi yang terakhir ini body language seperti apa yang Anda lihat? Ya, kalau kita lihat dari body language-nya gitu ya, semakin ke belakang terutama kemarin ini semakin loyo, dan kemudian kalau kita lihat juga dari gesturnya ini seperti sudah lemah, lesu gitu ya. Terus kemudian body language yang seperti ini menunduk, ini sudah pasti bahwa seseorang akan terkoneksi dengan memori yang menampilkan kesedihan. Jadi tanpa harus berpikir ya atau kembali merekonstruksikan memori-memori sebelumnya, dengan merubah gestur pun akan merubah ekspresi, begitu. Nah, ketika di persidangan kemarin seperti sudah kita lihat semuanya bahwa ada tangisan, tidak pakai makeup, dan bahkan penampilan ya segala yang dipakai ini sudah berbeda, begitu. Oke, gini, maksud saya adalah ketika ada pesan nonverbal, Anda menyebut tadi ada pesan-pesan nonverbal yang ingin disampaikan. Ini artinya memang selalu tulus atau ternyata bisa dikondisikan? Ya, segala sesuatu bisa dikondisikan, Mbak, gitu ya. Jadi apakah kita melihat ini tulus atau tidaknya? Nah, tadi kalau saya menyebut ada 5 tadi ya, pesan nonverbal bisa dilihat. Yang pertama dari ekspresi wajah. Nah, ini yang berlaku secara universal seluruh dunia. Tetapi kalau mulai dari body language, tonality suara, kemudian dari verbal style atau konteks ya, konteks dari kejadian itu sendiri. Nah, ini semuanya terutama yang body language ini adalah cultural base ya. Jadi karena cultural base, kita boleh menganggap itu menjadi secondary, tidak perlu menjadi primary untuk diamati. Tetapi yang paling primary untuk diamati adalah yang dari ekspresi wajah. Jadi kalau kita sekarang bandingkan nih ya, antara Putri dengan menangis itu di ekspresi wajah terlihat sekali, terus kemudian di body language juga, ya, terus kemudian dari suara juga, nah, terus kemudian juga dari kata-kata yang digunakan itu semuanya kaya sekali untuk diartikan gitu ya, dibaca atau dianalisa pesannya. Nah, kemudian kalau Sambo yang digunakan kan adalah yang diperhatikan adalah dengan menggunakan kacamata. Betul. Ya. Nah, kacamata yang ini baru-baru ini dipakai ya. Betul. Nah, kacamata ini saya mengelompokkan ke dalam body language, which is itu adalah tindakan manipulatif. Tetapi lagi-lagi body language ini sangat cultural based. Jadi tergantung dari kulturnya mana. Dan ketika saya mencari jurnalnya, ya ternyata yang dikeluarin baru yang dari luar negeri. Nah, karena cultural based saya belum menemukan yang Indonesia. Tetapi kalau di makna dari menggunakan kacamata akhir-akhir ini begitu ya? Ya, betul. Ya. Jadi kalau penelitian yang luar mengatakan bahwa ini akan mempengaruhi hakim, ya. Tetapi kalau di Indonesia gitu, lagi-lagi karena ini cultural based, nah guru besar saya selalu mengingatkan hati-hati ketika kamu menganalisa dari hal ini karena tergantung kulturnya juga. Oke, ya, tapi kalau misalnya, ini contoh saja pembanding dengan yang memiliki kultur berbeda, biasanya pesan seperti apa yang ingin dicoba disampaikan ketika seseorang, ketika terdakwa tiba-tiba menggunakan kacamata? Ya. Ini boleh diartikan secara gamblang bahwa orang tersebut adalah bukan orang yang biadab seperti itu, kutu buku dan sebagainya gitu. Jadi berkacamata bisa diartikan sebagai orang yang lebih memiliki etika yang lebih tinggi seperti itu, ya. Tetapi lagi-lagi bukan hanya cultural based, tetapi juga sangat subjektif sekali, tergantung pada hakim, ya. Bagaimana melihat fenomena ini
gitu. Ya. Ini menarik ya ketika kita mencoba melihat apa yang coba diterjemahkan oleh hakim. Tapi kalau dari pengalaman Anda, seberapa signifikan? Anda menyebutkan tadi 90% kemudian pesan-pesan ini secara tidak sadar diterima oleh orang yang menyaksikan. Signifikannya untuk meraih simpati hakim? Ya, jadi kalau ilmu saya ini kan komplementer ya Mbak, gitu. Sehingga ini akan menjadi keputusan-keputusan yang hanya keputusan-keputusan komplementer ya. Kalau biasanya kepada pengambil keputusan ya, saya akan memberikan analisa-analisa saya dan kemudian saya akan melakukan interview dengan menanyakan hari ini Anda berbeda ya pakai kacamata. Nah, saya eksplor di situ sehingga akan terlihat ya apa intensi dari menggunakan si kacamata ini. Nah, di situ akan terlihat pula dari pesan verbal maupun ekspresi yang nampak. Ini baru bisa dilihat apakah ini genuine, apakah ini fake. Oke, apakah Gitu. tulus atau sekedar strategi, begitu ya, Mbak Monika ya, kurang lebih ya. Kalau Anda boleh kasih bocoran kepada kami, sejauh ini Anda melihat ini adalah gestur yang tulus atau bagian dari tadi upaya untuk meraih simpati dari hakim? Ini apakah upaya yang tulus atau apakah ini ekspresi yang tulus atau ini memang dikondisikan? Ya, jadi apapun yang tampil di persidangan gitu ya, itu bisa mengandung arti, tapi penting atau tidak untuk ditelusuri lebih lanjut. Kalau saya gitu, untuk pemakaian kacamata ini, maka saya akan kesampingkan karena kembali lagi kita nggak akan mendapatkan banyak hal dari situ yang mendukung kepada analisa yang didukung oleh temuan-temuan yang substantif. Nah, tetapi kalau Putri menangis, nah itu boleh saya akan eksplor lebih lanjut karena di sini dikatakan juga bahwa ketika apa yang muncul di wajah itu berlaku secara universal, begitu. Jadi kita tidak bisa berkata, kita tidak perlu menyampaikan sesuatu pun ada konsensus secara universal bahwa apa yang disampaikan adalah menangis itu biasanya emosinya ada sedih, ada takut, seperti itu. Tetapi kalau kita lihat apakah ini genuine atau tidak tangisannya, ya. Nah, salah satu fungsi dari emosi, ya, ekspresi atau emosi ini adalah untuk membangun relation dengan orang lain. Maka kita juga bisa tahu tanpa berkata-kata ketika seseorang itu marah, ketika seseorang itu happy, ketika seseorang itu sedih. Begitu. Baik. Jadi tetap ada upaya untuk mendapatkan simpati terlepas dari tulus atau bagian dari strategi ya. Terima kasih Mbak Monika Kumalasari, pakar Miko Ekspresi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Informasi lain kami hadirkan di